Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Kembali lagi dengan saya Mahyuda. Saat ini saya sedang menempuh kuliah S2 di Universitas Logistik dan Bisnis Indonesia. Dan di video yang Bapak Ibu tonton saat ini, saya akan menjelaskan salah satu tugas mengenai sistem logistik dan supply chain management, di mana materi yang saya bahas kali ini tentang warehouse layout. Bersama dosen saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, Magister Teknik, Chartered Member of the Institute of Logistics and Transport, selaku dosen dari sistem logistik dan supply chain management yang saat ini memberikan saya pengetahuan tentang materi yang akan saya bahas di video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu suka dengan video ini, silakan klik like dan komentar ya. Jadi langsung saja kita akan masuk ke study case tentang warehouse layout ya. Di sini PT MM Law di kota BDG memiliki sebuah gudang dengan spesifikasi sebagai berikut. Ukuran gudang 27 kali 18 kali 4 meter, di mana gudang ini hanya satu lantai ya, Bapak Ibu. Dan di mana terdapat tiga pintu. Pintu pertama yaitu pintu masuk yang digunakan sebagai receiving, pintu keluar sebagai proses shipping, dan pintu ketiga darurat adalah pintu untuk emergency. Terdapat ruangan di dalamnya ini ada kantor, toilet atau musola, dan juga loker. Terus gudang ini memiliki tiang-tiang atau bar bangunan yang digambarkan sebagai kotak hitam kecil dan tentu sekali tidak dapat untuk ditempati barang-barang. Selanjutnya, tidak memiliki rak, sehingga barang-barang hanya boleh disusun di atas palet dengan tinggi satu tumpukan. Peralatan material handling yang dapat digunakan hanyalah hand pallet manual dengan unit dimension milimeter, di mana 1550 kali 550 kali 400. Dan PT MM Log ini mendapatkan kontrak dari sebuah perusahaan untuk menangani barang-barang mereka, di mana sebagai berikut ya klasifikasinya berdasarkan prioritas. Yang pertama adalah siap kirim, kedua fast moving, ketiga slow moving, keempat barang promosi, kelima barang rusak, dan keenam barang masuk. Barang-barang ini berbentuk ada dua jenis, yaitu barang cair dan juga barang bubuk. Nah, barang pendukung lainnya itu berupa packing ya. Nah, jadi nanti jumlah atau ukuran barang denah ruangan gudang itu dijelaskan pada gambar ini ya. Nah, jadi gambar sebelah kiri itu adalah eh, kategori-kategori yang akan dimasukkan ke gambar yang di sebelah kanan. Nah, di sini pertanyaannya adalah bantulah PT MM Log untuk merancang layout gudang yang baik dengan menempatkan barang-barang dan lain-lainnya yang ada di slide 5. Slide 5 ini di sebelah kiri ke denah gudang yang ada di slide 6 atau yang di sebelah kanan. Lalu jelaskan kriteria apa yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa layout gudang yang saudara rancang sudah baik. Ya, jadi nanti ini aturan permainnya, aturan dari study case-nya ini tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah barang-barang yang ada di gambar ini. Terus yang kedua, tidak boleh memperbesar atau memperkecil dimensi barang-barang yang ada di sini. Jadi nanti ini polanya kita akan taruh di sini dan harus disesuaikan dengan space yang ada ya. Di mana space untuk perseginya ini sini 3 meter kali 3 meter. Jadi kita bisa lihat ukuran ruangannya ini sudah sesuai dengan study case yang pertama tadi. Dari hasil analisa saya, maka saya akan menentukan penataannya seperti ini ya, Bapak Ibu, di mana pintu yang sebelah sini saya gunakan sebagai pintu masuk, ya yang ditandai oleh warna panah oranye. Selanjutnya, ini nanti akan melakukan proses itu sesuai dengan metode gudang dengan bentuk U ya, prosesnya ya. Jadi barang ini masuk, di sini ada siap barang-barang siap masuk, di sini ada tempat alat yang nantinya akan mensupport proses barang ini nantinya. Di sini ada tempat palet yang nanti untuk proses moving barang-barangnya. Nah, terus di sini ada locker, toilet atau musola, di sini ada barang-barang promosi. Di sini ada emergency exit ya. Di sini saya kategorikan menjadi dua baris. Yang pertama ini adalah bubuk slow. Jadi bubuk slow ini adalah kategori barang yang berupa bubuk dan bersifat slow moving. Yang di sebelah kanan ini ada cair slow dan cair fast. Jadi cair yang slow moving dan cair yang fast moving. Di sini ada packing untuk yang slow dan di sini ada packing yang fast. Packing slow ini adalah packing yang membutuhkan waktu cukup panjang dan packing fast ini untuk yang khusus fast movingnya ya. Dan di sini adalah penataan untuk barang-barang siap kirim dan di sini adalah barang untuk diproses shipping. Nah, jadi ini saya pisah antara bubuk dengan cair, dia tidak
tidak tercampur menjadi satu ya, misalkan cair ada di sini, sebagian ada di sini. Karena kita pisahkan misalkan kategorinya ya, jangan sampai kiriman cair ini gabung dengan bubuk ya. Jadi untuk mengurangi risiko adanya kerusakan dari barang itu sendiri. Nah, terus barang masuk yang di sini ya, panah oranye ini nanti akan disimpan ke dalam zona-zona ini tadi ya. Jadi misalkan barang yang tiba adalah barang kategori bubuk, maka nanti akan ditaruh di sebelah sini. Ia akan mengambil palet di sini, selanjutnya palet diletakkan di daerah bubuk slow, lalu ditaruhlah barang-barang ke dalam bubuk slow dan juga yang lainnya. Misalkan ada kiriman cair slow, maka nanti proses palet pengambilan di sini, lalu nanti berjalan ke wilayah cair slow, lalu dia akan melakukan proses apa dropping ke dalam warehouse-nya. Dan ini sesuai dengan prinsip first in first out ya. Jadi aliran logistik ini tidak ada aliran yang bercabang, jadi dia langsung dan nanti yang siap kirim itu yang akan keluar. Jadi kenapa siap kirim ini saya taruh di sebelah sini, bukan di daerah sini atau di sini atau di tempat lainnya, karena ini first in first out. Jadi barang yang sudah tertata di sini adalah barang yang sudah siap untuk di moving ya. Dan aliran logistik ini juga sangat jelas dan menggunakan konsep unidirectional flow ya atau satu arah. Di mana ini sangat ideal sehingga tidak mengganggu proses alur dari warehouse itu sendiri. Seperti yang tadi juga saya sebutkan, terdapat warna hitam ini bar ya. Jadi bar di sini adalah lokasi-lokasi yang tidak bisa diisi. Jadi untuk lokasi yang tidak bisa diisi di sini karena dia ada tiang, maka ini kami gunakan sebagai area movingnya. Nah, emergency exit juga saya buat tidak terhalangi oleh apapun karena memang untuk emergency ini ya ketika kita terjadi suatu force major yang pasti keselamatan yang utama sehingga para karyawan yang ada di sini ketika terjadi suatu bencana dia bisa langsung lari melalui emergency exit tanpa adanya gangguan dari penataan-penataan barang tadi ya. Katakanlah misalkan barang promosi saya taruh sini maka nanti akan mengganggu proses alur dari emergency tersebut. Dan ini di sini saya untuk fast moving saya taruh sebelah kanan tujuannya juga itu supaya dia prosesnya kan butuh yang cepat dan dia bisa langsung keluar ya langsung ke shipping dan untuk bubuk slow ini saya kategorikan yang paling belakang supaya dia tidak mengganggu proses alur yang di cair fastnya ya. Nah, dari kesimpulan layout ini ya, jadi layout ini sudah sangat baik dan efisien menurut saya untuk operasional gudang berbasis fast versus slow moving goods yang dikarenakan pertama itu alur barang masuk keluarnya itu satu arah. Jadi dari yang sebelah kiri tadi sampai ke luar itu satu arah. Terus pemisahan zona yang jelas, jadi di sana tadi saya menggunakan zona eh, bubuk di sebelah kiri dan zona di cair di sebelah kanan dan di mana fast moving itu diutamakan yang dekat dengan shipping dan untuk yang slow moving itu saya tempatkan jauh dari lokasi shipping sehingga proses slow tidak mengganggu proses yang ada di fast. Dan zona slow moving ini juga pastinya bisa tercover ya. Maksudnya dalam arti sini barang itu juga tidak mengganggu dan juga bisa memproses. Misalkan katakanlah proses slow movingnya ini masih berjalan, fast moving ini masih tetap bisa bergerak. Terus penempatan fasilitas seperti kantor, terus habis itu apa tempat alat, loker, terus toilet atau masjid itu tidak mengganggu aktivitas dari proses logistik ini ya. Jadi saya tempatkan di lokasi-lokasi yang tidak menutupi, tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu prosesnya ya. Dan ini saya juga sudah menggunakan prinsip FIFO atau first in first out dan menggunakan model U-shape dengan pergerakan unidirectional flow. Nah, dan dari gambar yang tadi sudah saya buat, ini ya untuk barang rusak juga pun saya taruh di ujung kanan atas sehingga tidak tercampur dengan area barang yang tidak rusak sehingga mengurangi potensi adanya barang itu tertukar. Dan pengelompokan ini juga berdasarkan bentuk atau zatnya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya terkait case dari warehouse layout ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian.